Perkenalkan, nama saya Angelina Alia Ramadhani, NIM 2323270019, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, kelas IPS 3A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau pelapisan sosial sebagai pembedaan pengelompokan penduduk atau masyarakat ke dalam jenjang sosial yang bersifat hierarkis. Mengapa menjadi gejala universal? Sebab selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai pasti mempunyai yang dihargai, maka sistem pelapisan dalam masyarakat pasti terjadi. Sesuatu yang dihargai bisa berupa uang, benda-benda, ekonomi, tanah, kekuasaan, pendidikan, dan lain-lain. Menurut Pitcrim Sorokin, stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Dasar dalam inti pelapisan sosial itu adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban dan tanggung jawab di antara kelompok anggota masyarakatnya. Artinya itu, lapisan masyarakat sudah ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dan organisasi sosial. Pada masyarakat tradisional dan dipimpin ada budak dan ada yang tidak budak. Pembagian kerja tersebut semakin maju suatu masyarakat, semakin kompleks sistem pelapisannya masyarakat. Bentuk-bentuk konkret ada 3, dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelas. Yang pertama itu ekonomis, yang kedua itu politis, yang ketiga yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Pada umumnya bersifat kumulatif atau saling mempengaruhi. Kemudian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu lebih berkenan dengan adanya 2 atau lebih kelompok yang bertingkat dalam suatu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak dan istimewa dan presentasi yang tidak karakteristik. Stratifikasi sosial. Karakteristik stratifikasi sosial itu perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan itu, perbedaan dalam gaya hidup, lifestyle seorang direktur, dan perbedaan dalam hak-hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Dimensi stratifikasi sosial menurut Suerjono Suekarto itu, yang pertama itu kekayaan, yang kedua itu kekuasaan, yang ketiga ilmu pengetahuan, yang keempat kehormatan, yang kelima kesalehan agama. Peran role mencakup 3 hal. Yang pertama itu peran meliputi norma-norma yang dihubungi dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Terjadinya stratifikasi sosial itu, yang pertama itu secara tidak sengaja atau tak terencana. Misalnya, pelapisan sosial karena tingkatan umur, jenis kelamin, kebangsawaan atau keaslian keanggotaan kerabat atau kepala suku. Yang kedua, secara sengaja dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya jenjang sosial atas dasar tingkat pendidikan, kekayaan, dan kekuasaan. Sifat stratifikasi sosial itu ada 2. Yang pertama itu stratifikasi sosial tertutup, closed social stratification.
Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka, OpenNet, Social